Kalau panjang rambut tak apa bu, panjang tong sayangnya suami tak. Tapi kalau pendek rambut tak, pendek tong sayangnya suami tak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dilihat pakaiannya calon mempelai dengan kedua orang tua, dengan saya insya Allah sama ji, warnanya putih. Mungkin sebagian berkata, kakaknya barangkali itu Juni, ataukah keluarganya yang baru muncul. Tetapi semua itu penggambaran bahwa putih itu adalah melambangkan kesucian. Nabi suka 4 warna. Pertama, Nabi suka warna putih. Kenapa putih? Lambang kesucian. Mudah-mudahan dengan memakai pakaian putih, maka hati kita pun suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sucinya hati kita, maka insya Allah bahtera rumah tangga kita akan mengarung di laut lepas dengan 3 doa yang teriring: sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Tenang. Apa itu mawaddah? Cinta. Apa itu warahmah? Kasih sayang. Raihlah ini Ananda Juni dengan munandar, insya Allah dengan sakinah, mawaddah, warahmah, berpatokan kepada hati yang suci dengan pakaian yang bersih dan putih. Makanya Nabi suka warna putih, melambangkan lambang kesucian. Yang kedua, Nabi cinta dan suka yang namanya warna hitam. Hitam itu apa? Melambangkan makna khusyuk dalam beribadah. Nabi bangun tengah malam, gelap, maka dia khusyuk beribadah dalam kegelapan malam. Yang ketiga, Nabi cinta dan Nabi suka yang namanya warna hijau. Hijau itu obatnya mata Bapak Ibu. Coba kalau kita sudah berumur 40 tahun, 50 tahun baru lihat ABG, insya Allah mata tak segar. Maka itu hijau itu maknanya obatnya mata. Lihatlah tanaman yang warna hijau, maka mata kita akan segar. Makin rajin kita melihat tanaman yang hijau, makin kurang untuk pergi memakai kacamata. Kenapa? Mata kita diobati. Yang keempat, Nabi suka dengan warna merah. Apa itu merah? Merah itu lambang kasih sayang dan panggilannya Nabi kepada istrinya, gelar Ya Khumairah, yang kemerah-merahan kulitnya. Maka Bapak Ibu, itulah hadis. Jadi kalau rumah tangga kita mau sakinah, mawaddah, warahmah, pakai ini hadisnya. Apa? Panggillah istri dengan gelar yang indah. Jangan baku ejek. Susah sekali kita itu mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah kalau baku ejek saya dengan suaminya. Apa Nabi bilang suaminya kepada istrinya? Oh cedung. Apa Nabi bilang istrinya? Apa bulla. Jadi susah sekali itu. Kenapa baku ejek? Tidak bisa ada ketenangan kalau baku ejek. Tapi cobalah panggilan mesra yang kita panggilkan istri kita, insya Allah Pak, masakannya enak. Kalau masakan tak enak sama suami, servis tak bagus, insya Allah ditambah uang belanja. Apa artinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disinilah fungsinya panggilan mesra, dan itu adalah merupakan motivasi yang paling tinggi suami terhadap istrinya. Ya Khumairah, panggil ke istri tak Bu, Pak, dengan panggilan sayang. Ayo Ibu, jujur, berapa kali dipanggil sayang sama suami? Nggak pernah Ustaz. Kita kadang-kadang kalau dipanggil sayang, biasa Ki salah paham. Sayang, apa Nabi bilang istrinya? Angka serok lagi. Padahal dia panggilan mesranya. Kita kalah sama orang tua. Ada orang tua umurnya 70 tahun tahu, tapi masih panggil sayang sama istrinya. Begitu datang orang, sayang bikin teh, ada tamu 2. Hebatnya Bapak, berapa umur tuh Pak? 70 nih. Panggil apa sama istri tak? Panggil sayang, hebatnya. Kenapa? Jangan mau hebat Pak. Kenapa? Ku lupa namanya istriku. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata panggilan gelar yang indah itu adalah motivasi yang sangat tinggi kepada seorang istri. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikah itu ada hari-hari pernikahan yang diridhai. Ada waktu-waktu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi semua hari bagus dalam Islam. Tapi dalam sejarah pernikahan nabi-nabi, nabi itu mulai Nabi Adam itu dinikahkan oleh Allah dengan Siti Hawa pada hari Jumat, sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dinikahkan pada hari Jumat. Berarti hari pernikahan nabi-nabi adalah hari Jumat. Kenapa begitu? Ini memupus mitos masyarakat Bugis Makassar kalau hari Jumat itu hari yang sempit. Ya, semua bagus dipakai. Besok mulia. Kenapa hari Senin? Hari yang kelahirannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang jelek dalam Islam. Ada dua saja hari yang paling bahaya itu. Satu, hari kiamat. Yang kedua, harimau. Selain itu tidak ada. Makanya hari Senin Allah ciptakan tumbuhan, hari Selasa Allah ciptakan kejahatan, bagus dipakai berzikir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari Rabu Allah ciptakan cahaya, hari Kamis amal ibadah manusia disetor kepada Allah, hari Jumat adalah hari yang paling mulia di sisi Allah, Sayyidul Ayyam. Hari Sabtu Allah ciptakan binatang, hari Ahad Allah ciptakan alam raya ini. Mana jeleknya hari? Tidak ada. Semua bagus. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita akan melangsungkan nikah, yang pertama Ananda Juni Pratiwi yang harus diperbaiki tuna apa itu adalah niatnya. Perbaiki dulu niatnya. Sebab orang yang menikah itu harus diniatkannya bertemunya karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Siapa yang menghadirkan cinta? Kan Allah, Bapak Ibu. Makanya itu selalu dikatakan mawaddah warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Lebih duluan disebutkan oleh Allah cinta baru kasih sayang. Kenapa harus cinta dulu baru kasih sayang? Tidak ada orang itu langsung memandang pertama langsung kasih sayang. Ih, ku sayang sekali Ki. Itu hoax. Cinta, oh enggak. Cinta itu tidak lahir pada cinta tidak lahir pada pandangan pertama, Besti. Cinta lahir pada proses. Tidak ada orang itu Bapak Ibu langsung melihat langsung jatuh cinta. Harus ada prosesnya. Kenalan dulu, tahu pribadinya, siapa namanya, kenal bagaimana karakternya, bagaimana orang tuanya, bagaimana silsilahnya. Kenal, setelah kenal dengan baik, mulai berproses. Tumbuhlah bibit dan benih-benih cinta. Makanya seorang laki-laki akan berkata kepada calon istrinya, Adinda, namamu sangat terukir dalam di hatiku, sehingga untuk menghapusnya membuat diriku terluka. Apa tuh Nabi bilang calon istrinya? Kanda, di tubuhku banyak air, tapi kalau tubuhku terluka yang keluar adalah darah. Di hatiku banyak darah, tapi kalau hatiku terluka yang keluar adalah air mata. Maka itulah yang dimaksud dengan cinta. Apa itu cinta? Tak ada malam yang terlalu gelap, tak ada siang yang terlalu panas, tak ada jarak yang terlalu jauh. Sebab cinta dapat merayap di mana air tak dapat berlalu. Itu cinta. Kalau begini kesuka sampai situ ay boleh kan? Jadi jangan bagi baper Bu, silakan update status saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang hadirin, apa itu nikah? Ya. Nikah di zaman sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus, Arab jahiliyah ada pernikahan yang lain-lain. Ada namanya nikah sigor, ada namanya nikah isti'adah, ada namanya nikah mufta'adah. Ini nikah yang diharamkan oleh agama. Tapi tidak haram waktu itu karena Islam belum sempurna. Orang Arab menikahi perempuan, mendirikan suatu tenda di padang pasir, pakai kode lampu saja. Lampu menyala, oke, Anda boleh masuk menikah. Tapi lampu padam jangan kau masuk, menikah orang di dalam. Jadi setiap laki-laki yang masuk di tenda itu cap jempol. Kalau nanti anaknya hamil mini perempuan, maka lahirlah ini anak. Semua laki-laki yang pernah datang di tenda itu kasih berbaris nih. Baru digendol itu anak. Dilihat yang mana mirip dengan bapaknya ini anak. Baru dikasih, inilah suaminya.
Itu nikah sigar, nikah lampu namanya, kalau di lampu saja. Itu nikah sebelum Islam datang. Ada namanya nikah isti'adah, menikahi perempuan karena ingin memperoleh golongan darah biru. Ada nikah mufta'adah, pernikahan ini boleh menikahi perempuan lebih daripada satu, bahkan ada orang Arab istrinya sampai 100. Coba Pak, kalau istri tak 100 Pak, kira-kira apa yang kita lakukan? Pakai sarung kita terus. Mau diapa itu? Inilah Bapak Ibu, sehingga asbabul nuzulnya ini ayat fankihu ma ta'aba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah, kata Allah, perempuan itu masna, langsung 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tidak sanggup berlaku adil, fawahidah, cukup 1 saja. Jadi asbabul nuzulnya itu ayat sampai dikatakan oleh Allah nikahi perempuan 4 saja, karena membatasi daripada yang 100. Hadirin, bukan menambah, tapi ujungnya ayat itu menjelaskan kalau tidak sanggup cukup 1 saja. Makanya Quraisy siap menafsirkan ini ayat, hampir-hampir poligami itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya yang diperbaiki ananda adalah niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nikah itu 5 hurufnya, N I K A H. N niat, I ibadah, K kebahagiaan, A amal, H hanya karena Allah, ikhlas. N niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratullahi wa rasulihi. Kalau kau niatnya karena Allah dan Rasulnya, rumah tanggamu insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau niatmu menikah bukan karena Allah, maka sulit engkau mendapatkan kebahagiaan di muka bumi. Maka niatkan, sandarkan dirimu karena Allah. Jangan sandar kepada orang kaya bisa bangkrut. Jangan sandar kepada pejabat bisa pensiun. Tapi kau sandar kepada Allah, Allah tidak pernah bangkrut dan Allah tidak pernah pensiun. Yang kedua, ada I. Apa itu I? Nikah itu ibadah. Mana ibadahnya orang menikah? Banyak Bu. 1, dalam riwayat, memegang tangannya istri mendatangkan 10 kebaikan, menghilangkan 10 kejahatan. Ingat gitu Pak, baru tangannya dipegang, belum yang lain-lain. Tangannya dipegang istri, 10 kebaikan, menghilangkan 10 kejahatan. 2, membelai rambutnya istri, mendatangkan kebaikan, menghilangkan 20 kejahatan. Maka perempuan kalau sudah menikah, kalau panjang rambut apa Bu? Panjang tong sayangnya suami tak. Tapi kalau pendek rambut tak, pendek tong sayangnya suami tak. Contoh, mau dibelai pakai sayang, tapi pendek rambut tak atau panjang rambut tak, sayang panjang sekali. Tapi kalau pendek rambut tak sampai di bahu, apa yang bilang suami? Sah. Tidak sampai sayangnya. Tetapi dalam fikih dianjurkan perempuan menggunting rambut pendek sampai di bahu kalau sudah menikah. Itu dianjurkan. Malah ada mengatakan disunahkan. Kenapa disunahkan? Karena ada 2 manfaatnya perempuan pendek rambutnya kalau sudah menikah. 1, manfaat pertama, memudahkan mandi junub. Kalau panjang rambut mandi junub, 1 rambut tidak tersentuh air, bagiannya neraka. 2, kalau pendek rambut tak, dengan panjang bedanya. Yang kedua manfaatnya pendek rambut, kalau pendek rambut tak memudahkan hubungan suami istri. Kalau panjang rambut tak bisa menghalangi hubungan suami istri. Aduh Pak, rambutku, kenapa nih? Hilang konsentrasi. Jadi ulangi lagi. Mau tambah pemula memang. Makanya pendekkan rambut. Makanya kalau mau gunting rambut minta izin sama suami. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadahnya? Mencium, yang ketiga ya. Mencium istri 1 kali. Membelai itu berapa pahala? 20 kebaikan, menghilangkan 20 kejahatan. Yang ketiga, mencium istri 1 kali mendatangkan 120 kebaikan, menghilangkan 120 kejahatan. Coba banyaknya pahalanya itu. Bagaimana kalau cipika dan cipiki?
240. Makanya tidak usah cari surga di luar rumah, di dalam rumah saya sudah surga. Bagaimana kalau tidur bersama istrinya, suaminya? Mendatangkan pahala perbandingannya sama kalau dia berkurban banyaknya 500 ekor kambing. Banyaknya pahalanya itu. Ya. Makanya ibu-ibu yang tidak sempat berkurban waktu Idul Adha, ayo pikir-pikir berkurban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu ibadah. Yang ketiga ada huruf K. Apa itu huruf K? Kebahagiaan. Itulah sakinah, tenang, mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana memperoleh kebahagiaan? Bahagia itu ananda bisa diraih dengan satu, kesyukuran kepada Allah. Makanya ada 4 hal yang harus kita pelihara. Jagalah hatimu dengan iman, jagalah imanmu dengan amal, jagalah amalmu dengan ilmu, dan jagalah ilmumu dengan ikhlas kepada Allah. Hati dijaga dengan iman, iman dijaga dengan amal, amal dijaga dengan ilmu, dan ilmu dijaga dengan keikhlasan. Seluruh ibadah yang kita lakukan bermuara kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau ikhlas dengan suamimu, maka Allah akan berikan dengan keberkahan. Dan suami ikhlas kepada istrinya, insya Allah keberkahan dalam rumah tangga. Maka itulah kata Nabi, nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan 2, satu salat, yang kedua adalah Al-Quran. Lampu ini bercahaya, tapi cahaya lampu tidak akan pernah tembus ke hati. Yang tembus ke hati cuma 2, adalah salat, yang kedua Al-Quran. Tidak ada alasannya suami tidak salat. Makanya itu dikatakan tadi oleh protokol MC bahwa suamimu adalah imammu, suamimu adalah iman bagimu. Imanmu, dia yang tegak berdiri di depan, engkau adalah makmum. Maka itulah Bapak Ibu hadirin, kalau ada sholat yang ditegakkan dalam rumah, maka rumah kita akan terang benderang. Tidak ada alasannya laki-laki tidak sholat. Cari makin banyak alasan, Pak. Ada alasannya laki-laki tidak sholat? Tak ada. Perempuan ada atau tidak? Ada. Adalah kalau perempuan. Dia bilang suaminya, ibu kenapa kau tidak sholat? Naik benderaku, Pak. Itu alasan. Apa dia bilang suaminya? Apa dia bilang istrinya? Bapak kenapa tidak sholat? Dia bilang suaminya, berdiri tiang benderaku. Bukan alasan itu, kau pau-pau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.